Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Randia Nanti. Aku dari kelas KM 103 dengan NIM 220501010031. Video ini tuh bertemakan tentang apa sih komunikasi itu. Dan video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Cyber Asia. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa sih komunikasi itu? Nah, jadi komunikasi adalah proses penyampaian informasi melalui pesan, ide, dan ide dari satu pihak ke pihak lain, serta secara etimologis, komunikasi itu menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu communicate, yang bersumber dari kata komunis, yang memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, atau suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Lalu apa aja sih contoh komunikasi itu? Yang pertama ada komunikasi secara lisan, yaitu seperti contohnya adalah berbicara dengan 2 orang atau lebih, wawancara, diskusi, rapat, presentasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada komunikasi tertulis, yaitu pesan yang disampaikan melalui perantara seperti surat, WhatsApp, Line, BBM, dan media perantara pesan lainnya. Kemudian yang ketiga ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Itu bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama komunikasi internal, atau komunikasi ini terjadi dalam batas tertentu, misalnya di lingkungan organisasi atau di lingkungan kerja. Kemudian yang kedua ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Seperti contohnya itu konferensi pers, program televisi, program radio, dan layanan sosial. Kemudian ada komunikasi berdasarkan aliran informasinya. Ini seperti contohnya komunikasi ke atas, yaitu komunikasi bawahan dengan atasan. Komunikasi ke bawah, komunikasi ini terjadi antara atasan dan bawahan. Komunikasi ke samping, komunikasi ini dilakukan dengan orang yang memiliki posisi yang sama. Komunikasi satu arah, komunikasi dari satu pihak. Komunikasi ini biasanya terjadi di suatu lembaga dalam situasi darurat. Jadi pasti ada bagian yang memberikan instruksi tertentu. Kemudian yang terakhir ada komunikasi 2 arah, yaitu komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih. Biasanya komunikasi ini mengambil bentuk timbal balik antara seseorang dengan orang lain. Kemudian, pesan komunikasi itu dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu komunikasi secara verbal, dan yang kedua adalah non-verbal. Di sini aku akan bahas tentang pesan komunikasi non-verbal. Apa sih pesan komunikasi non-verbal itu? Nah, jadi komunikasi non-verbal itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya penggunaan ekspresi wajah, sikap tubuh, serta gerak tubuh. Berbeda dengan komunikasi verbal yang menggunakan bahasa dan kata, non-verbal dilakukan dengan isyarat atau gerakan tubuh. Mengutip dari Jurnal Komunikasi Verbal dan Nonverbal 2016 karya Tri Indah Kusumawati, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang penyampaian pesannya dikemas dalam bentuk bukan kata-kata. Nonverbal juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia yang sengaja dikirimkan serta diinterpretasikan seperti tujuan pesannya dan memiliki potensi umpan balik dari penerimanya. Kemudian, fungsi komunikasi nonverbal sendiri yang pertama ada fungsi reinforcement. Fungsi ini berarti Anda dapat menggunakan komunikasi nonverbal untuk menduplikasi dan mendukung pesan verbal. Fungsi ini membuat pesan lisan lebih jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman. Seperti contohnya adalah ketika kita memberikan semangat kepada teman kita saat ingin melakukan kompetisi, kayak semangat ya, tapi sambil senyum dan antusias. Nah, itu yang menjadi contoh dari fungsi reinforcement. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal yang kedua adalah yaitu substitusi. Ada kalanya komunikasi nonverbal cukup untuk mengirim pesan. Itu bisa lebih ekspresif dan bermakna daripada kata-kata. Dalam banyak kasus, komunikasi nonverbal lebih mudah untuk dilakukan dan dipahami. Selain itu, komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Jadi ini adalah alat komunikasi yang serbaguna. Seperti contohnya adalah ketika kita menyapa halo, kita bisa hanya dengan melambaikan tangan atau selamat tinggal gitu. Seperti itu. Kemudian fungsi komunikasi nonverbal yang ketiga yaitu kontradiksi. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah 2 sisi mata uang yang sama, tapi mereka terkadang mengirim pesan yang berlawanan. Seperti contohnya ketika teman kita dia bilang dia sedang baik-baik saja, tapi kita bisa melihat bahwa situasi gerakan tubuh atau mimik mukanya sudah mengungkapkan perasaan yang sedih. Kemudian fungsi yang ketiga yang keempat yaitu adalah aksentuasi. Fungsi aksentuasi seperti peningkatan dari fungsi reinforcement. Aksentuasi berarti memberi penekanan pada sesuatu, sementara fungsi reinforcement mendukung arti kata-kata Anda. Fungsi aksentuasi akan menambahkan intensitas atau kekuatan pada kata-kata tersebut. Lalu, bagaimanakah komunikasi nonverbal berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online yang kita lakukan saat ini? Menurut saya pribadi, pesan nonverbal itu sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran jarak jauh
seperti kuliah online yang kita lakukan saat ini. Karena seperti contohnya adalah ketika dosen mengadakan VCon untuk menjelaskan suatu materi dan mahasiswa merespon dengan komunikasi atau menerapkan komunikasi nonverbal seperti mengangguk saat dosen menjelaskan materi, menerapkan mimik muka yang serius dan fokus saat ia memberikan materi, dan tertawa saat dosen sedang tidak menjelaskan materi atau sedang ngobrol biasa. Hal ini tuh akan berpengaruh dalam suasana kelas. Untuk suasana kelas, jadi suasana kelas yang tercipta akan lebih fleksibel, hangat, dan akrab, dan materi yang disampaikan pun akan lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian, bagaimanakah pesan nonverbal yang baik dalam proses pembelajaran jarak jauh? Kalau menurut saya pribadi adalah sama seperti contoh yang pertama adalah ketika dosen mengadakan VCon, langkah lebih baiknya kita sebagai mahasiswa merespon dengan respon yang positif seperti mengangguk dan fokus pada penjelasan beliau. Hal ini akan memudahkan kita sendiri dalam memahami materi dan memudahkan dosen sendiri untuk menjelaskan materi yang ia jelaskan. Karena ketika kita merespon dosen, maka dosen pun menganggap mahasiswanya paham dan ingin tahu tentang materi yang ingin dia jelaskan. Lalu apa sih yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif? Jadi, komunikasi yang baik dan efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Kemudian kapan dan mengapa kita memerlukannya? Menurut saya komunikasi yang efektif ini dapat diterapkan kapan saja dan di mana saja, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan komunikasi yang efektif itu akan meminimalisir kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan saat menyampaikan informasi, dan juga akan berdampak baik bagi si komunikator dan komunikan. Serta komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan kualitas hubungan di rumah, tempat kerja, dan dalam situasi sosial dengan memperdalam ikatan kita dengan orang lain. Namun, untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif juga memiliki tantangan. Yang pertama ada hambatan fisik. Menurut Musa Hubeis dan kawan-kawan dalam buku Komunikasi Profesional Perangkat Pengembangan Diri, hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi efektif. Biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contoh gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Kemudian ada hambatan semantik. Terkadang dalam berkomunikasi ada penggunaan kata yang punya arti ganda, tidak jelas, atau terbelit-belit. Situasi seperti ini bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif, karena sebuah proses komunikasi akan dikatakan efektif jika komunikator dan komunikannya mencapai kesamaan makna. Kemudian ada hambatan psikologis. Dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya. Perbedaan inilah yang menyebabkan komunikasi efektif jarang tercapai, karena antara komunikator dan komunikan punya cara berbeda dalam memandang suatu hal. Itu tadi video penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.